Halo kawan, balik lagi di channel Kesan Horor bersama gua, Brili. Pada konten kali ini kawan, gue akan menceritakan sebuah kisah horor yang dialami oleh seorang netizen yang gue dapat dari sebuah forum di internet. Jadi ceritanya itu, ketika dia selesai dari salon habis sambung rambut, dia mengalami kejadian horor yang menurut gue ini creepy banget ya, serem. Tapi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, kalian bisa mendukung channel Kesan Horor dengan cara mengklik subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kalian. Jadi kita sebut saja wanita ini bernama Jessica ya. Dia itu berumur 20 tahun, masih muda banget. Jadi suatu hari dia ingin menyambung rambutnya, karena dia berpikir kalau rambutnya itu panjang, dia akan menjadi lebih cantik. Soalnya rambut dia itu masih pendek ya, dia nggak sabar pengen panjang, kayak pengen disambung rambutnya. Nah, dia searching lah salon di internet lewat handphonenya. Searching, nggak lama ketemu. Salonnya itu dekat rumahnya, dan salon itu menyediakan layanan untuk menyambung rambut. Nah, lantas dia juga melihat harganya itu jauh lebih murah daripada salon-salon lain. Dengan semangat, langsunglah dia bergegas menuju salon itu. Nah, dia bergegas menuju salon itu, dan akhirnya sampailah di salon itu dia. Sampai, lalu membuka pintunya, masuk. Itu nggak ada yang aneh di situ, biasa aja. Di situ juga banyak orang yang cukur atau rebonding segala macam, nggak ada yang aneh. Nah, lalu dia bertemulah pelayannya, dan dia langsung memesan pelayanan untuk menyambung rambut. Oke, lalu diokein sama pelayannya, dan dia mulai untuk menyambung rambutnya. Di situ dia ngobrol-ngobrol dikit sama pelayannya ya. Dia ngobrol-ngobrol dikit, kok lebih murah gitu loh harganya untuk menyambung rambut di salon dia yang dia datangi ini daripada di salon-salon lain. Nah, kata pelayannya ya atau karyawannya itu bilang ya, ini lagi bulan-bulan promo di salon itu, makanya murah. Nah, oke lah, di situ tidak ada kecurigaan sama sekali Jessica ini. Akhirnya dia disambung rambutnya, udah dilayani, disambung, dan akhirnya selesai. Nah, pas selesai itu, Jessica ke kamar mandi lah untuk melihat hasilnya. Nah, pas di kamar mandi itu, Jessica melihat mukanya itu berbeda, kayak muka orang lain, bukan mukanya dia gitu. Tapi Jessica berpikir dia, oh ini cuman halusinasi gue aja gitu. Jadi nggak terlalu dibawa pikiran. Nah, akhirnya Jessica keluar dari kamar mandi itu, lalu ke kasir, dia bayar, dan dia pulang lah. Itu posisinya itu udah lumayan sore ya, udah sekitar jam 5-an. Akhirnya dia pulang karena terjebak macet. Jadi dia nyampe rumah itu agak udah gelap lah, sekitar jam 7-an karena macet. Nah, akhirnya dia sampai ke rumah, turun dia dari mobil, dia masuk,
Nah, di situ dia melihat di tamannya itu, di taman rumahnya atau terasnya ya, tamannya itu, dia melihat ada seseorang yang seperti Jessica lihat di kaca itu. Tapi Jessica lagi-lagi dia nggak mau berpikir aneh-aneh. Mungkin dia lagi halusinasi atau lagi capek gitu. Lalu dia masuklah ke rumahnya. Di rumahnya itu ada dia dan tantenya doang. Di dalam rumah itu udah ada tantenya. Dan Jessica bilang ke tantenya, "Tan, ini udah nih. Udah disanggul rambutnya, udah disambung." Tantenya sih muji, bagus. Nah, di situ Jessica itu merasa senang ya. Merasa senang dan dipegang-pegang rambutnya ini halus banget gitu. Halus, seneng lah dia, intinya seneng. Nah, abis udah gitu dia sekitar jam 8 mandi lah dia. Dia mandi, kan di kamar mandi itu ada kacanya tuh. Nah, dia melihat di situ. Melihat lagi dan lagi. Mukanya berbeda. Kayak bukan dia. Kayak orang lain. Sama mukanya seperti yang dia lihat di salon yang dia itu, dilihat yang di teras dia juga, dan di kamar mandi itu sama mukanya. Dan di situ lantas Jessica teriak dan minta tolong ke tantenya. Lalu tantenya lantas dengar dan larilah ke kamar mandinya. Ada kamar mandinya dan dibuka paksalah pintu kamar mandinya. Dibuka dan Jessica juga udah nggak ngunci lagi soalnya kan. Nah, lalu tantenya nanya lah, "Ada apa?" Nah, di situ Jessica sambil takut dan nangis, dia bilang, "Kok mukanya berbeda? Berbeda, bukan mukanya dia gitu." Dan di situ tantenya juga ya percaya nggak percaya ya tantenya ya. Percaya nggak percaya. Tantenya juga berusaha menghibur Jessica bahwa bilang, "Oh, itu mungkin cuman halusinasi kamu juga. Dan kalau baru disambung rambut ya jelas ada perbedaan lah." Gitu. Nah, tantenya udah menenangkan Jessica dan Jessica juga sudah mulai tenang di situ. Nah, akhirnya nonton TV lah Jessica bersama tantenya, nonton TV. Nah, akhirnya udah sekitar tengah malam, Jessica itu nggak berani dia tidur sendiri di kamarnya. Dia mau tidur sama tantenya. Ya udahlah kata tantenya, ya udah tidur sama tante aja. Nah, pas tidur sama tantenya itu sekitar hampir subuh ya. Udah jam 3-an lah. Udah jam 3-an. Itu Jessica itu merasa selimutnya itu kayak ada yang narik. Kayak ada yang narik. Dan ketika Jessica melihat ke kakinya, itu langsung Jessica teriak di situ. Karena apa yang Jessica lihat itu ya orang yang tadi, yang sama, yang dia lihat di salon, di terasnya dan di kamar mandinya dia itu, orang yang sama. Jessica teriak, nangis, tantenya bangun dan menenangkan Jessica, ada apa. Hanya gitu, Jessica bilang lah bahwa ada yang narik selimut dia. Lalu dia melihat sosok yang sama ketika dia di salon dan di teras dan kamar mandinya itu. Melihat sosok yang sama itu. Dan sosok itu Jessica bilang untuk mengembalikan rambutnya yang dipakai Jessica itu, yang disambungin itu. Nah, di situ tantenya udah mulai curiga dan mulai percaya dan tantenya menyarankan besok Jessica untuk memotong rambutnya.
Ya udahlah, Jessica menuruti apa kata tantenya itu. Nah, keesokan harinya Jessica potonglah rambutnya itu. Jessica potong rambutnya, lalu dikubur ke tempat dekat rumahnya itu. Dikubur lah. Dikubur. Nah, habis selesai dikubur itu, Jessica nggak mengalami hal-hal kejadian yang Jessica alami. Udah nggak ada lagi kejadian itu. Nah, di situ Jessica juga pengen tahu ya, sebenarnya rambut yang dipakainya itu rambut siapa? Apakah rambut yang bekas orang meninggal atau memang bukan gitu. Nah, lantas Jessica ke salonnya itu lagi. Ke salon itu lagi, dia ngobrol lah sama karyawannya. Dia mencurahkan lah semuanya. Dia bercerita. Lalu karyawannya bilang, "Mbak, mohon maaf. Yang saya tahu ya," kata karyawannya, "bahwa rambut yang Mbak pakai itu rambut orang yang sudah meninggal bekas bunuh diri." Kayak gitu. Itu kata karyawannya. Nah, di situ lantas Jessica terkejut. Loh, pantes ya harganya murah. Soalnya yang dipakainya itu rambut bekas orang meninggal. Nah, udah mau ngobrol-ngobrol kayak gitu, ya udah Jessica langsung pulang ke rumahnya. Jessica pulang dan beritahu ke tantenya. Nah, tantenya kasih nasihat lah ke Jessica. Makanya kalau ada salon-salon murah dan sambung-sambung rambut itu dengan harga yang murah, jangan deh, mendingan gitu. Dan tantenya juga menyuruh Jessica banyak-banyak berdoa lagi lah. Nah, mulai dari situ sih udah nggak ada lagi gangguan yang dialami Jessica. Jadi kayak gitu cerita yang gue dapat dari forum tentang dia habis mensambung rambut di salon dan dia dikasih hal-hal mistis yang seperti itu. Nah, jadi gimana guys kalau kalian mengalami hal-hal yang seperti Jessica alami? Kalau kalian habis menyambung rambut, tiba-tiba yang kalian sambung itu rambut orang yang sudah meninggal dan meninggalnya dengan cara tidak wajar alias bunuh diri. Gimana kalau kalian mengalami hal kayak gitu? Oke, kayak gitu cerita dari Jessica. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya.